Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku seiman seakidah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan kembali menyampaikan tentang kajian-kajian dan motivasi Islam yang mungkin bisa membangun spirit daripada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada yang menarik ketika kita melihat beberapa ayat Al-Qur'an yang seputar mengenai kebaikan-kebaikan seorang manusia. Mungkin setiap kita pernah melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada sesama manusia. Namun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ataupun orang yang melakukan kebaikan tidak jarang pula merasa menyesal ketika melakukan kebaikan kepada orang lain. Kenapa dia bisa menyesal? Mungkin karena tidak mendapatkan balasan yang sama dari kebaikan yang pernah dia lakukan dari orang yang sama pula. Malah bisa menjadi menyesal melakukan kebaikan itu, bahkan merasa dirinya rugi telah melakukan kebaikan apabila kebaikannya itu tidak dibalas dengan kebaikan pula, malah dibalas dengan keburukan. Ini istilahnya air susu dibalas dengan air tuba. Nah, oleh karenanya saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin tukar pikiran melalui daripada nasihat-nasihat yang telah diabadikan di dalam Al-Quran mengenai kebaikan ini. Maka yang perlu mungkin untuk kita tanamkan dan mungkin sekaligus merubah mindset kita agar kita tidak berharap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mesti dibalas dari orang yang sama yang pernah kita lakukan kebaikannya, atau jenis kebaikan yang sama pula kita dapatkan. Maka yang harus menjadi motivasi kita terus untuk melakukan kebaikan dan harus menjadi keyakinan kita bahwa ingatlah, Allah itu tidak pernah lupa terhadap kebaikan seorang hamba. Dan Allah itu tidak pernah tidur. Dan mungkin harus kita tanamkan juga bahwa Allah itu maha kaya, dan Allah itu maha adil, dan Allah itu maha teliti, dan Allah itu maha mengetahui. Oleh karenanya mungkin untuk membangun spirit ini dan juga untuk bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka ada baiknya menjadi renungan kita dan juga mungkin menjadi sandaran kita untuk melakukan kebaikan ini. Maka mari kita lihat daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Zalzalah, tepatnya pada ayat 7, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa orang yang melakukan kebaikan mithqala dzarrah, seberat dzarrah sekalipun, dia akan melihatnya. Melihat apa? Melihat balasan kebaikan yang pernah dia lakukan, sekalipun seberat dzarrah. Ini perlu menjadi daripada sandaran kita ketika melakukan kebaikan. Kemudian begitu juga saat kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita juga. Tidak akan pernah rugi ketika orang melakukan kebaikan, sekalipun nampak di dunia seolah-olah kebaikan kita itu dibalas dengan keburukan.
padahal kita sudah melakukan kebaikan kepadanya, kita bantu, kita tolong, umpamanya ada seseorang menolong orang lain, tetapi malah dia mungkin melakukan keburukan, maka oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang dia abadikan dalam Quran surah Al-Isra ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, jika kamu berbuat baik, berarti kebaikan itu atau berbuat baik itu untuk li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Jadi ini merupakan motivasi sandaran kita bahwa mesti kita camkan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan kembali pada dirinya. Apa yang kembali? Kebaikan itu pula akan kembali pada dirinya. Maka tidak ada istilah rugi di dalam melakukan kebaikan ini. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan yang kita lakukan pastilah kebaikan itu juga yang akan kembali kepada kita. Namun terkadang memang kebaikan itu diganti tidak sama dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Tidak mesti ketika kita berbuat baik kepada orang lain, memberi harta ataupun uang kepada orang lain, tiba-tiba kita juga mendapatkan uang. Tidak seperti itu. Boleh jadi diganti dengan yang lainnya, seperti kesehatan, seperti kekuatan, seperti ketaatan. Nah, ini juga daripada balasan-balasan yang mungkin kita lakukan disebabkan kebaikan yang pernah kita perbuat dengan orang lain. Oleh karena itu, saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita harus terus melakukan kebaikan. Dan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun di mata manusia itu tidak terpandang, walaupun di mata manusia itu tidak menjadi perhatian, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin itu adalah perbuatan yang mulia, yang besar ganjarannya bagi diri orang yang melakukan kebaikan. Kita tidak tahu, mungkin kebaikan yang kecil itu besar manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat, daripada kebaikan yang besar dan banyak tetapi bisa jadi balasannya sedikit dan ganjarannya pun sedikit di akhirat. Oleh karena itu, kebaikan itu adalah kebaikan yang harus kita lakukan tulus dan ikhlas, tidak semata-mata ingin ganjaran dari kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan kebaikan oleh orang yang pernah kita lakukan kebaikan kepadanya, tetapi yakinlah bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah mengabadikan firman-Nya di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis sama aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Sadaqallahul azim. Allah mengatakan, mengabadikan di dalam firman ini, menceritakan kisah Luqmanul Hakim, yang mana Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah. Wahai anakku, sesungguhnya jika
sesuatu perbuatan sebesar mithqal seberat habbah biji sawi min kharadalin fatakum fi sakhrah, dan berada di dalam batu min kharadalin fatakum fi sakhrah, kemudian di langit, kemudian di bumi, ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkan daripadanya balasan kebaikan yang dia lakukan itu. Maka dari sini kita tidak boleh sepele terhadap kebaikan itu, dan Allah pasti membalas kebaikan tersebut. Bayangkan sekecil habbah saja kebaikan itu Allah akan balas, tidak pernah luput daripada balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perbuatan itu mungkin tidak terpandang di mata manusia. Bayangkan ketika perbuatan itu di dalam batu, siapa yang bisa melihat? Bayangkan ketika perbuatan itu di langit, siapa yang bisa memandang? Bayangkan ketika perbuatan itu di dalam bumi, siapa yang bisa melihat? Oleh karena itu, mungkin di mata manusia kebaikan orang lain tidak berharga kita melihatnya, karena tidak ada nilainya di sisi dunia, tapi belum tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari firman ini memberikan pengajaran dan nasihat juga kepada kita. Mari ajarkan kepada anak dan keturunan kita, dzurriyyat kita, untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah tanamkan kepada mereka untuk supaya kebaikan itu pasti mendapatkan balasan. Jangan hanya balasannya yang hanya kita sampaikan kepada mereka, yaitu balasan dari makhluk, tapi yang harus kita tanamkan adalah setiap kebaikanmu, wahai anakku, maka pasti akan dibalas oleh Allah. Dan jangan pernah kau bosan melakukan kebaikan, sekalipun kebaikan itu kecil, mungkin kebaikan itu sedikit manfaatnya di dunia, tetapi belum tentu kebaikan yang dilakukan di mata manusia itu rendah, tetapi di mata Allah itu adalah merupakan satu yang tidak bermanfaat. Tetapi boleh jadi kebaikan itu bisa pula nanti membawa manfaat yang besar di akhirat nantinya. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita terus melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan, termasuk kebaikan yang kita lakukan adalah mengajak orang untuk berbuat baik, kemudian menyampaikan dakwah-dakwah agama, kemudian menyampaikan ilmu. Mungkin ilmu yang disampaikan walaupun bagi orang lain ini tidak bermanfaat, tetapi bagi orang lain yang lain mendengarkannya, boleh jadi itu adalah mutiara bagi dirinya. Boleh jadi pada orang yang satu itu merupakan seperti sesuatu yang biasa-biasa, tetapi bagi orang lain itu bisa jadi sesuatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berharap kebaikan itu balasannya tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita tanamkan bahwa ingatlah, kebaikan itu tetap akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.